Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan, SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam di SMPN 1 Hantara, Kabupaten Kuningan. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 BEK 2 LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara ruling di SMPN 1 Hantara. Praktek pembelajaran ini saya lakukan kepada kelas 8 dengan materi pokok pelestarian alam dan lingkungan. Berikut video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan Bapak, yaitu di pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Agar kita lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Oke. Biar kita lebih fokus lagi. Oke. Di pertemuan kali ini kita akan belajar yaitu tentang pelestarian alam dan lingkungan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa apa? KM-nya? Oke, silakan. Sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami wabil Muhammadin wa rasulah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan selalu kesehatan oleh Allah dan diberikan kemudahan untuk mempelajari pelajaran hari ini. Oke. Selanjutnya, siapa yang tidak hadir? Bapak absen dulu ya. Bapak absen dulu. Kori ada? Ya. Apip ada? Terus Aisyah? Oke, hadir semua? Hadir. Oke, baik. Kalau hadir semua, alhamdulillah ya. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia ya. Kita lebih cinta lagi kepada tanah air kita ini karena Indonesia. Oke, silakan berdiri semua. Indonesia.
tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan diajarkan hari ini atau pagi hari ini. Yang pertama, kita simak masih bersama-sama. Peserta didik mampu menjelaskan makna pelestarian lingkungan dalam Islam. Lalu berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan perilaku menjaga lingkungan kehidupan sehari-hari. Seterusnya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan kriteria kaitan Al-Quran dengan pelestarian alam. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan tindakan untuk menjaga lingkungan. Yang ketiga, peserta didik mampu memberikan solusi konkret untuk mengatasi masalah lingkungan. Yang terakhir, peserta didik mampu memperhatikan perilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita simak bersama-sama. Nah, apa saja dampak dari tidak melestarikan alam? Seorang yang tidak melestarikan alam, dampaknya apa saja sih ketika kita tidak melestarikan alam? Siapa yang tahu? Kerusakan lingkungan, deforestasi, polusi, dan hilang habitat. Oke, siapa lagi? Ya. Perubahan iklim, peningkatan suhu bumi dan cuaca ekstrim. Oke, baik. Ya. Kepunahan spesies, hilangnya keanekaragaman hayati. Oke, siapa lagi? Ini dulu. Kekurangan air bersih, udara segar dan aman. Oke. Bencana alam, banjir, tanah longsor dan kekeringan. Ya, itulah ketika kita tidak melestarikan banyak sekali dampak-dampaknya yang akan kita rasakan ya. Maka dari itu kita harus selalu menjaga lingkungan dengan baik ya. Oke, selanjutnya. Nah, makna pelestarian alam. Kita simak bersama-sama makna pelestarian lingkungan dalam Islam. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, lingkungan adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga. Jadi sudah jelas, lingkungan ini lingkungan yang kita di lingkungan sekolah kita terutama ini kita itu harus menjaganya dengan baik. Ya, dengan apa? Dengan kita tidak buang sampah sembarangan. Terus kita sering menanam pohon dan banyak sekali ya. Jadi kita harus selalu menjaga lingkungan kita. Ketika kita melindungi alam, kita tidak hanya melestarikan kehidupan untuk generasi mendatang, tetapi juga menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi ini. Jadi bumi ini diciptakan oleh Allah, ya. Bumi ini diciptakan oleh Allah untuk dijaga, untuk dirawat, ya. Salah satu contohnya ketika kita di kelas saja, ya, di kelas, ketika kelas kita kotor, ya, ketika kelas kita tidak rapi, enak tidak? Nyaman tidak? Otomatis tidak, ya. Hal itu harus kita menjaganya. Selanjutnya, setiap pohon yang kita tanam, setiap langkah kecil untuk mengurangi sampah, dan setiap usaha menjaga air kita bersih adalah wujud nyata ibadah kita kepada Sang Pencipta. Oke, jadi ketika kita menjaga lingkungan dengan tidak buang sampah sembarangan dan kita menanam pohon dan menjaga air bersih, itu salah satunya kita beribadah ke Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selanjutnya, mulailah dari hal kecil. Kita mulai dari hal yang kecil, dari hal kecil akan menghasilkan besar. Jadi jangan sampai kalian itu menyepelekan hal-hal yang kecil. Kita harus peduli dengan hal yang kecil dulu. Ya, kita keluarga dulu, atau kita lingkungan kelas dulu saja. Baru kita merembet ke yang lain. Teman-teman kelas yang lain,
kita kasih tahu bahwa ketika sehabisnya jajan kita harus menjaga membuang sampah kepada tempatnya. Lalu selanjutnya, karena perubahan besar dimulai dari langkah sederhana. Itu sederhana. Jadi kita itu harus menanamkan di dalam diri kita kepedulian kepada lingkungan. Ketika lingkungan kita sehat, ketika lingkungan kita bersih, ya, maka apa yang kita dapatkan yaitu kesehatan untuk kita, ya. Terus sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, sudah dijelaskan semuanya di dalam Al-Quran bahwa sangat penting sekali menjaga lingkungan ini, ya. Nah, ajaran Islam tentang pelestarian alam dan lingkungan, Rasulullah SAW sudah memberikan beberapa contoh pelestarian alam, ya, pelestarian alam dan lingkungan dalam bentuk perintah dan larangan sebagai berikut. Yang pertama larangan mencemari lingkungan. Nah, itu sudah dilarang, sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kita itu jangan sampai mencemari lingkungan kita. Ya, ketika kita lihat sampah, kita diam saja. Ketika kita melihat kerusakan, kita diam saja. Jadi kita bagaimana caranya kita berubah semuanya. Sudah dijelaskan, sudah dicontohkan oleh Rasulullah bahwa kita itu jangan mencemari lingkungan. Yang kedua yaitu larangan membakar perkebunan. Di musim kemarau banyak orang-orang yang selalu membakar perkebunan, hutan dibakar. Itu dampaknya banyak sekali, ya. Hewan-hewan yang di sana pada mati, tumbuhan-tumbuhan yang di sana pada mati. Nah, itu dampaknya. Jadi kita itu harus peduli dengan dengan lingkungan yang ada di sananya atau kehidupan yang di sananya. Bayangkan ketika kita membakar berapa puluh hewan yang sudah mati. Itu dampaknya ketika kita membakar lingkungan atau membakar pergunungan, kebun dan lain sebagainya. Dampaknya luar biasa sekali. Terus larangan menelantarkan lahan. Nah, jadi kita itu harus terus menjaganya agar tetap asri. Jangan sampai kita menelantarkan saja begitu saja. Ya. Selanjutnya perintah penanaman pohon. Ya. Jadi walaupun kalian masih kecil, kalian harus bisa dari mulai sekarang itu kalian punya tanaman apa saja, pohon apa saja kalian tanam di sana. Ya, jadi jangan sampai mudah-mudahan masih kecil saya tidak berhak untuk menanam. Siapa saja bisa menanam. Ya, jadi nantinya itu membantu pelestarian alam. Jadi perintah penanaman pohon. Jadi kita harus menanam pohon. Ya. Yang selanjutnya yaitu dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah. Baik, kita rasakan bersama-sama. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ini ayat 11 itu apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi, ya jelas. Jadi bagi orang-orang yang lalu merusak itu sudah dijelaskan, itu langsung dari Allah, ya. Jadi jangan sampai kita itu merusak, ya. Jangan berbuat kerusakan di bumi. Jadi kita harus menjaganya. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan langit dan bumi, ya, terutama bumi ini untuk dijaga oleh kita yang mengisinya. Sebuah bangunan, sebuah rumah yang kita bikin itu harus dijaga oleh kita.
tidak mungkin oleh orang lain. Kita harus menjaganya. Lalu mereka menjawab, sungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi dari mulai sekarang kita terus menjaga, kita tanamkan kepedulian kita kepada alam kita. Jangan sampai apa? Ketika kita tidak peduli, banjir di mana-mana, ya, terus tanah longsor dan lain sebagainya. Itu dampaknya kepada siapa? Kepada diri kita. Ya, ada salah satu contohnya di daerah kita, ya, daerah Kuningan kemarin, seminggu kemarin. Itu ada rumah yang hancur. Kenapa? Karena tanahnya itu bergeser. Ya. Itu dari apa? Tadinya orang-orang tersebut tidak menjaga lingkungannya. Pohon-pohonnya ditebang, tidak menanam kembali. Jadi dampaknya kepada masyarakat tersebut. Ya, ada 2 rumah yang longsor, hancur semuanya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ya. Sudah jelas di dalam surat Al-Baqarah ayat 11. Jadi kita itu jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kita harus selalu menjaganya dengan baik. Ya, harus menjaganya dengan baik. Selanjutnya, nah ini ada sebuah video. Ya, ini tentang kerusakan alam. Jadi nanti kalian amati, ya, kalian apa namanya, resapi, dan nanti setelah ini kalian kerja kelompok, ya, kita bagi kelompok 3 orang, 3 kelompok, ya, 3 kelompok. Oke, kita perhatikan dulu kerusakan alam. Silakan disimak. Simak dulu. Terus ini ada, ini buang sampah, sungai, kebakaran. Mari jaga bumi. Oke. Jadi kita itu harus menjaga bumi. Tadi ada polusi udara, terus buang sampah sembarangan di sungai, terus ada apa saja? Tadi pembakaran hutan, terus yang terakhir itu daur ulang. Itu cara bagaimana kita itu menempatkan sampah menjadi produk. Ya, nah itu. Seterusnya jadi tugas kelompok. Nah, tugas kelompok
mengidentifikasi masalah lingkungan di sekitar kalian. Sudah dibagi kelompoknya? Sudah. Silahkan berembuk berhadapan-hadapan. Bapak akan membagikan kelompoknya. Ini kelompok satu ya. Kelompok satu. Ini kelompok dua. Ini kelompok tiga. Ya. Kelompok tiga. Nah, silakan berhadapan-hadapan kelompoknya. Silakan berhadapan-hadapan. Jadi tinggal sana saja, ke sana, dibalik saja. Ini tinggal sana saja. Silakan. Maka kasih waktu berapa menit? 15 menit, cukup. 10 apa 15? 10 saja. Oh, silakan. Silakan berembuk. Silakan kalian berdiskusi. Ya, kalian berdiskusi tentang materi yang yaitu tentang mengidentifikasi masalah lingkungan di sekitar kalian. Ya. Silakan. Silakan berdiskusi. Keluarkan bukunya. Diskusi materinya tentang ini. Ini udah siap? Udah belum? Silakan. Oke. Ada yang sudah? Belum? Kelompok satu belum? Belum. Kelompok dua belum? Oke. Silakan ini ikut semua, ikut aktif semua ya, ikut aktif semua. Oke. Ini kelompok dua belum selesai. Udah? Siapa yang akan presentasinya nanti? Oke. Yakin ya, yakin semua. Paham ya? Paham ya? Oke. Oke. Udah? Udah. Siapa yang ingin duluan presentasinya ke depan? Kelompok apa? Kelompok mana? Kelompok satu bagaimana? Siap? Kelompok dua? Siap? Siap. Silakan kelompok dulu. Silakan presentasikan. Kenalkan dulu kelompok berapa, lalu materinya apa, lalu isinya langsung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang mendengarkan dan berdiskusi dengan masyarakat. Ya. Adalah proses berinteraksi dengan masyarakat untuk memahami pandangan mereka tentang masalah lingkungan di sekitar. Hal ini membantu mengidentifikasi isu yang tidak terlihat langsung dan menemukan solusi bersama. Langkah-langkah: 1. Mengadakan pertemuan, diskusikan kondisi lingkungan bersama warga setempat. 2. Mendengarkan pendapat, dengarkan pengalaman atau keluhan masyarakat seperti masalah sampah,
3. Bertukar ide solusi. Ajak masyarakat berkontribusi dalam mencari cara untuk memperbaiki lingkungan, seperti gotong royong atau program penghijauan. Manfaat 1. Meningkatkan kesadaran kolektif. 2. Mendorong partisipasi aktif masyarakat. 3. Memperkuat hubungan sosial dalam menjaga lingkungan. Oke, berarti materinya apa? Materinya judulnya apa tadi? Mendengarkan dan berdiskusi dengan masyarakat. Berarti langsung kelompok 2 ini langsung terjun ke masyarakatnya, berdiskusi dengan masyarakat. Oke, baik. Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Jelas tidak? Jelas. Oke, baik, kita apresiasi untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2. Oke. Oke, silakan perkenalkan kelompoknya dan materinya apa? Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang menghubungkan pengamatan dengan dampak lingkungan. Definisi: menghubungkan pengamatan dengan dampak lingkungan adalah proses menganalisis hasil pengamatan terhadap kondisi lingkungan dan memahami akibatnya terhadap alam, manusia, dan makhluk hidup lainnya. Hal ini bertujuan untuk menyadarkan kita akan pentingnya tindakan pencegahan dan pelestarian lingkungan. 1. Mengidentifikasi penyebab kerusakan lingkungan. 2. Memahami dampak-dampak pendek dan panjang dari suatu masalah lingkungan. 3. Mendorong tindakan yang tepat untuk mengurangi dampak negatif. Langkah-langkah: 1. Mencatat hasil pengamatan. 2. Menghubungkan dengan dampak lingkungan. 3. Mengaitkan dengan kehidupan manusia. Bentuk pengamatan banyak plastik sungai, dampak plastik merusak ekosistem air, mengenai rantai makanan dan mempengaruhi kesehatan manusia. Pengamatan pohon di sekitar ditebang, dampak udara menjadi lebih panas, hewan kehilangan tempat tinggal dan risiko banjir meningkat. Oke. Kesimpulan: menghubungkan pengamatan dengan dampak lingkungan membantu kita memahami hubungan sebab akibat antara aktivitas manusia dan kerusakan lingkungan. Hal ini menjadi dasar penting untuk meningkatkan kesadaran dan mengambil tindakan pelestarian yang tepat demi menjaga kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Oke. Berarti dah. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 itu materinya apa tadi? Menghubungkan pengamatan dengan dampak lingkungan. Ya, baik. Ada yang ditanyakan untuk kelompok 3? Tidak. Pas ya. Oke. Apresiasi untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Silakan dulu. Siap-siap untuk 3 tadi materinya yaitu tentang apa? Tentang menghubungkan kelompok ini apa judulnya? Ini. Oke, baik. Bapak lihat dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Pertama, ketika pembacaan materinya cukup jelas ya. Terus untuk penjelasannya jelas, materinya jelas. Nah, itulah ketika kita mengidentifikasi masalah di lingkungan kita. Selanjutnya yaitu mengamati kondisi lingkungan, berdiskusi dengan masyarakat. Tadi ini terjun langsung ke masyarakat dan menghubungkan pengamatan dengan dampaknya adalah langkah penting untuk memahami dan mengatasi masalah di lingkungan. Ketiga, proses ini membantu mengidentifikasi masalah, menyadarkan masyarakat, serta merencanakan solusi yang tepat dengan kerja sama dengan pemahaman yang mendalam. Kita dapat menjaga kelestarian lingkungan demi keberlanjutan kehidupan. Nah, inilah ketika kita mengidentifikasi masalah di lingkungan kita. Banyak masalahnya. Oke. Sebelum ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Oke. Ini terakhir kesimpulan. Sebelumnya paham untuk pelajaran hari ini? Paham? Oke. Baik, kita langsung ke kesimpulan. Melestarikan alam adalah bukti cinta kita kepada Allah dan
sesama makhluknya. Melestarikan alam bukan hanya tanggung jawab sosial, ya, tetapi juga bentuk ketaatan kepada Allah. Ingat, jadi bukan hanya bentuk sosial. Ini salah satu ketakwaan kita kepada Allah. Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW memberikan panduan bagi umat Islam untuk menjaga hubungan harmonis dengan alam. Tidak hanya dengan sesama manusia, kita dengan alam pun harus menjaga keharmonisan kita, kepedulian kita kepada alam. Lalu menjaga bumi adalah bentuk ibadah yang membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Inilah ketika kita sudah menjaga bumi, bentuk ibadah yang membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, jadi tidak ada salahnya kita harus selalu menjaga lingkungan ini dengan peduli kepada lingkungan kita atau sekitar kita. Oke? Baik, mungkin ini yang Bapak bisa sampaikan. Ya, yang berikutnya Bapak mohon maaf, ditutup. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.